Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-47 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk menangani kolom dengan tipe data beragam atau biasa dikenal dengan istilah Mixed Data Types. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Nah, dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita sudah memasuki tips and tricks yang ke-47, di mana kita akan belajar untuk mendeteksi dan juga menangani kolom dengan tipe data beragam atau biasa dikenal dengan istilah Mixed Data Types. Seperti biasa di sini pertama-tama kita akan import dulu modul Pandasnya ya. Di sini kita akan import Pandas bagi PD. Kita akan coba eksekusi skripnya. Dan di sini juga bisa kita lihat ya guys bahwa versi Pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.5. Lalu selanjutnya kita akan siapkan data frame untuk studi kasus kita kali ini. Data frame kita kali ini akan terbentuk dari suatu dictionary ya, yang akan terdiri dari dua buah bagian atau dua buah kolom nantinya, yaitu nama dan IPK. Di sini namanya ada Bejo, Tejo, Wati, Tiwi, dan Cecep. Lalu IPK-nya di sini ada 2, 3, 3, 2,75, dan 3,25. Nah, yang menarik dari kolom IPK ini adalah, ya bisa kita lihat di sini guys, tipe datanya kan beragam sekali ya. 2 di sini tipe datanya integer, 3 tipe datanya string, 3 lagi tipe datanya integer, 2,75 tipe datanya adalah floating point, dan 3,25-nya adalah tipe data string. Dan kasus seperti ini yang biasa dikenal dengan istilah mixed data type. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari mekanisme untuk mendeteksi keberadaan mixed data type semacam ini, dan juga cara penanganannya. Nah, di sini kita eksekusi dulu ya guys skripnya. Dan ini adalah data frame yang terbentuk ya. Bisa kita lihat di sini, data frame ini terdiri dari dua buah kolom, yaitu kolom nama dan kolom IPK. Nah, kalau kita lihat dari data frame-nya, di sini kita sama sekali tidak bisa mendeteksi adanya mixed data type pada kolom IPK. Pada slide berikutnya kita akan mempelajari cara untuk mendeteksi keberadaan mixed data type ini. Kita coba melangkah ke slide berikutnya ya guys. Tahapan pertama yang bisa kita lakukan adalah kita panggil atribut dtypes ya. Di sini kita panggil df.dtypes, kita eksekusi dulu skripnya. Nah, ini dia guys ya. Di sini kelihatan ya bahwa untuk kolom nama ini tipe datanya adalah objects, IPK juga tipe datanya adalah objects. Nah, tipe data objek ini biasanya akan berkorelasi dengan tipe data string. Untuk kasus kita kali ini kan kita tahu bahwa tipe data untuk kolom IPK itu tidak hanya string, melainkan tipe datanya adalah beragam atau biasa dikenal dengan istilah mixed data types. Untuk mendeteksi keberadaan mixed data types pada kolom IPK, cara yang bisa kita lakukan adalah kita tinggal panggil saja df IPK, lalu kita kenakan metode .apply, lalu diberi parameter type. Kita coba eksekusi ya guys skripnya. Nah, ini dia guys ya, ini adalah hasilnya. Ketika kita panggil df IPK, berarti kita mau melokalisir hanya untuk kolom IPK, lalu kita mengenakan apply type. Nah, di sini berarti fungsi type ini akan dikenakan ke setiap baris dari kolom IPK. Hasilnya adalah seperti ini guys. Di sini kita tahu ya guys, pada indeks ke-0 itu tipe datanya integer, lalu pada indeks ke-1 dari kolom IPK itu tipe datanya adalah string, pada indeks kedua tipe datanya adalah integer, lalu pada indeks ketiga tipe datanya float, dan terakhir pada indeks keempat tipe datanya adalah string. Nah, ini merupakan mekanisme yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi keberadaan mixed data types dari suatu kolom data frame. Oh ya guys, kita juga bisa membuat summary atau ringkasan dari outputan ini. Ya, sebagai contoh di sini guys, kita bisa panggil df IPK.applyType, lalu kita panggil method .valueCounts. Nah, kita coba eksekusi ya guys skripnya. Nah, ini dia guys hasilnya. Ketika kita memanggil metode valueCounts, berarti kita mencoba melakukan perhitungan
jumlah dari tiap data type yang berbeda. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat ya guys, bahwa ternyata untuk tipe data string, ini muncul 2 kali, lalu untuk tipe data integer, muncul 2 kali juga, dan untuk tipe data float hanya muncul 1 kali saja. Nah, mekanisme seperti ini dapat kita lakukan untuk mendeteksi mixed data types. Langkah berikutnya adalah tentunya kita menginginkan agar suatu kolom itu memiliki tipe data yang seragam. Nah, oleh karenanya pada langkah berikutnya kita harus memutuskan nih guys, kita mau mengkonversikan atau mau menyeragamkan tipe datanya ke tipe data apa. Oke, sebagai contoh di sini ya, karena datanya adalah data IPK, tentunya kita mau menyeragamkan tipe datanya ke tipe data float. Mekanismenya seperti ini guys, kita panggil dulu df IPK sama dengan df IPK.sType float. Artinya kita mau mengkonversikan data-data yang tersimpan dalam kolom IPK ini ke dalam tipe data float. Karena proses konversi tipe data ini tidak dilakukan secara in place, maka hasil proses konversinya harus kita tampung kembali ke dalam df IPK. Kita coba eksekusi ya guys skripnya di sini. Lalu kita scroll down di sini. Oke. Tahapan berikutnya adalah kita mau melihat efeknya. Nah, di sini kita akan menerapkan fungsi yang sama, yaitu df IPK apply type value counts. Kita coba eksekusi di sini skripnya. Lalu kita scroll down, ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, untuk kolom IPK saat ini keseluruhan datanya sudah memiliki tipe data yang seragam, yaitu bertipe data float dengan jumlah barisnya ada 5 baris atau ada 5 entry data. Nah, bagaimana guys mekanisme untuk mendeteksi keberadaan mixed data types dan juga cara penanganannya? Harapannya bisa dipahami dengan baik ya guys. Demikian tips untuk melakukan deteksi dan penanganan kolom dengan tipe data beragam. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.